Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas One Piece chapter 1038. Dan kali ini banyak adegan seru yang akan cukup menghibur kita semua. Bagaimana keseruan cerita pada One Piece chapter 1038? Mari kita bahas bersama-sama. Cover story pada One Piece chapter 1038 melanjutkan nasib dari Germa Double Six yang kini memasuki volume ketiga. Dan rupanya kepergian pasukan Germa Double Six dari wilayah Whole Cake Island masih meninggalkan dua keluarga Germa, yaitu Niji dan juga Yoji. Mereka tertangkap dan dipenjara buku di kota coklat. Wajar saja jika ayahnya dan dua saudara lainnya yang selamat terlihat murung dan sedang melihat ke arah Cakrawala, memikirkan bagaimana nasib dua saudara lainnya. Mungkinkah mereka akan melakukan misi penyelamatan setelah armada tempurnya pulih kembali? Kita tunggu saja bagaimana Oda Sensei akan memberi kejutan di cover story mendatang. Oke, kita masuk pada inti pembahasan. Kelanjutan pertarungan Reizo versus Fukurokuju menjadi pembuka dari One Piece chapter 1038 ini. Pertarungan mereka begitu alot, bahkan keduanya menggunakan genjutsu yang membuat keduanya tidak bisa bergerak, bahkan keduanya telah terbakar di sebagian tubuhnya. Nah, rupanya Fukurokuju mulai ketakutan karena terlihat jelas Reizo tidak takut jika harus mati bersama. Jadi, dalam pertarungan ini, siapa yang paling kuat dalam bertahan, itulah yang akan memenangkan pertarungan. Tapi prediksi kami, Reizo lah yang akan memenangkan pertarungan ini meskipun tubuhnya terbakar. Sejak kemunculan Kazenbo yang diciptakan oleh Kanjuro atas perintah Orochi, ia membuat kastil Kaido benar-benar seperti neraka. Hampir di setiap ruangan dilahap api, bahkan ada juga bangunan yang sudah runtuh. Yang mana para samurai yang hampir tertimpa reruntuhan masih beruntung berkat Jinbe yang mengamankan lokasi itu. Nah, dengan banyaknya ruangan yang runtuh, maka tidak lagi membuat mereka fokus dalam melanjutkan pertempuran, malah sibuk untuk menyelamatkan diri. Kami malah menduga jika pertempuran di Onigashima hanyalah menjadi awalan pertempuran dari pertempuran yang sesungguhnya. Yang mana pertempuran ini akan berlangsung di luar Onigashima yang akan melibatkan bajak laut, samurai, dan pemerintah dunia. Belum lagi Zunisa juga turut meramaikannya. Sejak Chopper menggunakan wujud Monster Point saat melawan Queen, ia memberanikan diri untuk mengaktifkan durasi yang lebih lama dari seharusnya, yaitu 5 menit menjadi setengah jam. Dan efek sampingnya, ia berubah ke wujud yang sangat kecil, kurang lebih sebesar 2 telapak tangan. Rupanya di chapter ini, efek sampingnya baru hilang. Jika diperhatikan, efek sampingnya tidak begitu berbahaya, karena hanya merubah ukurannya saja. Namun akan menjadi ancaman saat Chopper masih dalam kondisi bertarung. Hal itu menjadi sasaran empuk bagi lawannya. Dan semoga saja kedepannya wujud Monster Point ini lebih dikuasai oleh Chopper tanpa harus memikirkan durasi ataupun efek sampingnya, mengingat di pertempuran setelah Wano mereka akan dipertemukan oleh musuh yang jauh lebih berbahaya. Begitupun dengan kru topi jerami yang lainnya. Setelah Zoro berhasil mengalahkan King dengan 3 pedang yang dilapisi haki raja, membuat level Zoro sebagai ahli pedang meningkat. Dan tentu saja levelnya di atas komandan terkuat Kaido yang memiliki harga buronan di atas 1 miliar berry. Tentu sebuah nilai yang tidak sedikit. Tapi kemenangan Zoro ini berimbas pada fisiknya yang semakin lemah. Faktanya, obat yang diberikan oleh suku Ming memang membuat Zoro seketika langsung pulih selayaknya Stephen Chow yang sembuh dalam waktu singkat di film Kung Fu Hustle. Namun yang berbeda, Zoro harus mendapatkan efek samping yang membuat tubuhnya tidak bisa bergerak, ditambah lagi ia mendapatkan banyak luka setelah melawan King.
Dan di One Piece chapter 1038 ini, secara tiba-tiba ada makhluk yang menyerupai malaikat maut yang siap menebas Zoro dengan sabit besar, sama seperti yang digunakan killer saat melawan Zoro. Tapi kami yakin dia bukanlah killer. Namun yang lebih masuk akal jika itu hanyalah halusinasi Zoro yang sedang dalam keadaan terluka parah ataupun efek samping dari ramuan yang diberikan Sukumi. Di chapter ini, misi agen pemerintah dunia masih berlanjut setelah mereka berhasil membereskan Distract dan juga Numbers. Tapi lagi-lagi, pergerakan agen pemerintah dunia ini harus sedikit terhambat karena ia dihadang oleh Izo yang mencoba melawannya. Namun, mengingat tak banyak waktu lagi, mereka melanjutkan pengejaran Robin. Belum diketahui apakah posisi Robin saat ini berada di tempat yang aman atau paling tidak, ia harus berlindung dari rekan-rekannya. Insting Yamato yang menyadari jika gudang senjata akan menjadi ancaman yang sangat fatal. Oleh karena itu, ia dengan cepat menuju ke lokasi tersebut. Dan untungnya, ia masih tepat waktu karena jika sedikit saja terlambat, maka Onigashima akan menjadi bom raksasa yang bukan hanya akan membunuh seisi kastil, tapi puing-puing itu juga akan menimpa pulau yang ada di bawahnya. Nah, di saat Kazenbo hendak membakar semua bahan peledak yang ada di gudang senjata, Yamato terlebih dahulu membekukan dengan semburan es. Dan setelah itu, Yamato langsung menghajar Kazenbo dengan Kadabo yang tentu dilapisi dengan es. Dikira serangan itu tidak mempan, tapi rupanya Yamato berhasil membuat makhluk api itu kesakitan. Dan sepertinya di chapter mendatang, Kazenbo mampu dikalahkan oleh Yamato dengan cepat. Pertarungan antara Big Mom versus Kid dan Law menjadi salah satu pertarungan yang paling ditunggu karena memang pertarungan mereka disajikan dengan begitu seru. Sejak awal, mereka memiliki strategi yang matang untuk mencoba menumbangkan Big Mom. Walaupun saat menggunakan awakening di awal mereka gagal, mengingat fisik Big Mom yang begitu kuat hingga keadaan berbalik membuat dua supernova ini diserang secara bertubi-tubi oleh Big Mom, hingga mereka hampir saja menemui ajalnya. Tapi sejahat-jahatnya Big Mom, ia masih memiliki belas kasih dengan tidak membunuh mereka. Namun belas kasih Big Mom ini mampu dimanfaatkan dengan baik oleh mereka. Nah, dikira keduanya sudah tak mampu untuk bertarung lagi dengan kondisi yang babak belur. Law dengan teknik roomnya mampu membuat sebuah serangan yang belum pernah ia gunakan sebelumnya, yaitu memanjangkan pedangnya yang mengenai tangan hingga menembus ke ubun-ubun Big Mom. Serangan ini tergolong sadis walau tidak membuat Big Mom terluka, tapi isi kepala Big Mom dibuat rusak dari dalam. Belum lagi, nasib Big Mom semakin mengenaskan setelah Kid menyerang dengan banteng yang ia ciptakan dari besi-besi. Bahkan, homies Big Mom pun juga terseret menjadi tumpukan besi yang membentuk banteng yang langsung menyerunduk Big Mom. Dua serangan ini tak kalah hebatnya dari awakening yang mereka keluarkan sebelumnya. Lantas, bagaimana nasib Big Mom selanjutnya? Apakah kali ini ia benar-benar KO? Kita nantikan saja jawaban pada chapter mendatang. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Jika ada tambahan, silahkan isi pada kolom komentar.